Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irisa Diva, Prodi Gizi, Stikes Mitra Keluarga. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum ketiga ilmu bahan pangan. Saya akan mengamati ciri fisik dari ikan, udang, daging sapi, dan daging ayam. Lalu saya akan menimbang berat besi dari bahan tersebut. Dengan terakhir, saya akan merebus bahan tersebut untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi. Sebelum kita melakukan ujian praktikum, maka baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita sudah higienis untuk menyentuh makanan. Saya akan menjelaskan sifat fisik pada udang. Ciri-ciri udang yang segar adalah kulitnya masih segar dan keras. Yang kedua, kepalanya masih kuat melekat pada tubuh udang. Yang ketiga, kulitnya belum berwarna merah sebelum dimasak. Setelah dimasak, warnanya berubah menjadi lebih merah. Dan udang tidak mengeluarkan bau yang busuk. Sedangkan ciri-ciri udang yang busuk, yaitu yang pertama, udang berlendir. Sedangkan ini tidak berlendir. Yang kedua, warnanya agak pucat. Yang ketiga, berbau tidak sedap. Faktor-faktor yang memicu kebusukan pada udang. Yang pertama, itu ada bercak hitam. Bercak hitam pada udang dapat terjadi karena adanya aktivitas sejenis enzim yang disebut tirosinase. Enzim ini terdapat pada kulit udang dan mudah bereaksi dengan satu jenis asam amino. Dari hasil reaksi akan terbentuk pigmen-pigmen hitam yang disebut melanin. Prosesnya disebut melanosis. Timbulnya bercak hitam pada udang antara lain disebabkan oleh tertundanya pengesan atau pembekuan. Penyimpanan tanpa cuci lebih dahulu, dan pembekuan udang dengan kepalanya, dan pengesan udang yang kurang baik menurut Moel Janto 1996. Sekarang kita akan menghitung berat kotor dari dua udang ini. Setelah ditimbang, dua udang ini beratnya 46 gram. Selanjutnya kita akan menghitung berat bersih udang ini. Sekarang kita akan menimbang berat yang dapat dimakan dari udang ini. Pertama-tama kita copotin dulu kepalanya. Setelah kepalanya kita copot, lalu kulitnya kita lepaskan. Jadi seperti ini. Selanjutnya udang yang kedua. Setelah kepala kita copot, lalu kita lepaskan juga kulit udangnya yang kedua. Jadi seperti ini. Lalu kita timbang. Setelah dibuang kulitnya, berat bersih dua udang ini adalah 27 gram. Selanjutnya kita akan merebus udang ini selama 10-15 menit. Kita tunggu selama 10-15 menit. Ini setelah udang direbus selama 10-15 menit. Perubahan yang terjadi yang pertama itu pada warna udang. Di sini udang berubah warna menjadi keorenan. Tekstur udang menjadi empuk dan tidak bau amis seperti sebelum direbus. Ukurannya pun menyusut
lebih kecil daripada sebelum direbus. Pengamatan selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan fisik pada ayam bagian paha bawah. Ciri-ciri ayam yang segar, yang pertama dari baunya, bau ayam segar tidak busuk. Yang kedua dari segi warnanya, ayam segar memiliki warna merah muda, tidak abu-abu atau menghitam. Yang ketiga, tekstur daging. Tekstur daging ayam yang masih segar itu adalah padat dan kenyal. Selanjutnya, ciri-ciri ayam yang tidak segar. Yang pertama, pada daging ayam, biasanya ayam yang tidak segar dagingnya berwarna kebiruan atau kehitaman. Pada daging ayam tidak mengeluarkan darah, dan jika dipegang, kulitnya terasa licin atau mengkilat. Aroma daging ayam juga berbau busuk. Faktor-faktor yang menyebabkan pembusukan pada ayam. Yang pertama, daging ayam mempunyai bakteri yang mudah sekali menjadi aktif. Bakteri inilah yang akan menyebabkan daging ayam menjadi cepat busuk dan berbau tidak sedap, karena tidak langsung disimpan atau tidak langsung dimasak. Jika membeli ayam dari pasar, pastikan langsung untuk mengolahnya. Atau kalau daging ayam tidak akan segera diolah, segera simpan di dalam freezer. Faktor selanjutnya yang mengakibatkan pembusukan pada ayam yaitu suhu freezer tidak stabil. Selanjutnya, keliru mencairkan daging ayam. Masih banyak yang keliru dalam mencairkan daging ayam. Ada yang mendiamkannya di suhu ruang semalaman sampai merendamnya di dalam air. Cara itu salah. Yang pertama, keluarkan daging ayam dari freezer semalaman sebelum diolah. Kemudian selanjutnya pindahkan ke kulkas. Dengan begitu, keesokan paginya kita sudah punya daging ayam segar yang tetap dingin dan bisa langsung diolah. Selanjutnya kita akan menimbang berat kotor dari ayam ini. Setelah ditimbang, berat kotor ayam ini seberat 85 gram. Setelah ditimbang, kita akan menghitung berat bersih dari ayam ini. Kita pisahkan dari tulangnya. Setelah terlepas dari tulangnya, kita timbang dagingnya saja. Berat bersih daging ayam itu adalah 60 gram. Selanjutnya akan kita rebus selama 10-15 menit. Daging ayam yang sudah kita pisahkan dari tulangnya, kita rebus selama 10-15 menit. Kita tunggu selama 10-15 menit. Ini hasil daging ayam setelah direbus selama 10-15 menit. Perubahan yang terjadi adalah pada warna ayam. Daging ayam berubah menjadi sangat pucat. Tekstur dagingnya menjadi empuk dan aromanya menjadi aroma khas daging ayam. Percobaan selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan sifat fisik pada daging sapi. Di sini saya menggunakan daging sapi bagian khas luar. Ciri-ciri daging sapi yang segar yaitu daging sapi berwarna merah muda. Baunya berbau khas daging sapi dan tekstur dagingnya kenyal dan padat. Lalu daging berserat halus dan sedikit berlemak dan lemaknya berwarna kuning. Dan ciri-ciri dagingnya sudah busuk yaitu warna daging berwarna kebiruan dan baunya berbau sangat busuk. Lemaknya sudah lembek, daging berlendir dan dihinggapi oleh lalat. Faktor-faktor yang memicu pembusukan pada daging sapi, yang pertama, setelah membeli daging tidak langsung disimpan ke dalam kulkas. Yang kedua, menyimpan di dalam kulkas terlalu lama. Dan yang ketiga, daging memakai pengawet. Selanjutnya kita akan menimbang berat daging sapi ini.
Berat satu buah daging sapi ini 60 gram. Karena daging sapinya tidak mempunyai tulang, jadi berat bersih dan berat kotornya sama saja. Selanjutnya kita akan merebus daging sapi ini. Kita tunggu selama 20-30 menit. Ini hasil setelah daging direbus selama 20 menit. Perubahan yang terjadi adalah pada warna daging. Warna daging menjadi lebih pucat dan tekstur dagingnya menjadi sangat empuk. Rasanya menjadi gurih dan aromanya menjadi aroma khas daging sapi. Pengamatan selanjutnya saya akan melakukan pengamatan ciri fisik pada ikan kembung. Ciri-ciri yang pertama, sisik pada ikan kembung sangat sedikit, tetapi masih menempel kuat pada kulit ikan. Yang kedua, insang ikan. Insang ikan kembung yang segar masih berwarna merah tua. Yang ketiga, pada bagian mata ikan. Mata ikan masih berwarna jernih dan tidak berwarna abu-abu. Faktor yang memicu pembusukan pada ikan kembung itu makanan yang dimakan oleh ikan mengandung zat kimia sehingga ikan dapat membusuk. Selanjutnya saya akan menimbang berat kotor dari ikan kembung yang saya gunakan. Berat ikan kembung yang saya gunakan adalah 121 gram. Ini hasil ikan kembung yang sudah dipisahkan oleh tulangnya. Sekarang kita akan menimbang berat bersih dari ikan kembung yang tadi. Berat bersih dari ikan kembung yaitu 56 gram. Selanjutnya saya akan merebus ikan kembung yang sudah dipisahkan. Kita tunggu selama 10 menit. Ini hasil setelah ikan kembung direbus selama 10 menit. Perubahan yang terjadi, yang pertama pada dagingnya. Dagingnya berwarna lebih pucat dari sebelumnya. Dan tekstur daging menjadi lebih lembut, serta ukuran ikan sedikit membesar.